Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Di vlog kali ini saya share aktivitas di sore hari ya teman-teman. Ini pertama kali saya share aktivitas dari sore sampai malam hari. Biasanya saya tuh share aktivitas tuh di pagi hari atau di siang hari. Jadi ini tumben banget sore hari ini saya tuh masak ya teman-teman. Biasanya nggak pernah gitu, cuma masaknya tuh pagi, masak sayur ya maksudnya mah. Jadi ceritanya tadi siang tuh saya nggak ikut makan bareng sama mereka. Saya makannya lebih awal sekitar jam 11 gitu, udah keburu lapar ya. Jadi saya masak mie duluan gitu makan siangnya. Dan ternyata pas tadi sore itu saya lihat ternyata sayurnya udah pada habis dan nasinya juga udah habis ya teman-teman. Akhirnya ini saya tuh masak sore ini, tapi masaknya udah mepet banget ke maghrib. Karena saya tadi tuh ngajarin anak-anak ngaji dulu, anak TPA, dan baru saya ini masak. Ini udah apa namanya, mau beduk gitu ya teman-teman ya. Saya tuh malah masak gitu. Tapi kalau nggak masak nanti malam itu nggak ada menu lauk untuk makan malam gitu. Ya udah deh nih. Saya langsung masak menu seadanya yang ada di kulkas aja ya teman-teman. Kebetulan hari ini saya tuh nggak beli sayuran. Ini sayuran bekas kemarin. Ada tempe. Ya udah nih mau saya goreng aja pakai tepung. Mau dibilang tempe mendoan juga, ini tuh bumbunya ala kadar aja ya teman-teman, biar nggak terlalu bosan aja gitu di sambal. Jadi kita digoreng pakai tepung. Dan untuk menu sayurnya saya sore ini mau bikin oseng pare ya teman-teman. Jadi tadi tuh saya udah iris-iris parenya, udah saya remes pakai garam. Nanti mau saya masak pakai ikan asin rebus yang udah saya suwir-suwir. Terus ini saya membuat bumbunya, separohnya diulek dan separohnya mau diiris. Ini bumbunya sederhana aja seperti biasanya, cuma ini saya tuh nggak ada cabai yang gede ya teman-teman, adanya cabai kecil. Tapi cabai kecil ini cabai bulat gitu loh, cabai bom atau cabai setan manggilnya kalau kita di sini ya teman-teman. Ini saya iris-iris, tapi untungnya ini nggak terlalu pedas juga kok. Separuh diiris itu nggak pedes banget gitu, enak lah gitu ya di sayurnya itu, sedep gitu. Dan ini ikan asin rebusannya yang udah saya suwir-suwir kecil-kecil gitu. Ini saya masak setengah matang ya teman-teman, gak sampai garing banget karena nanti kan kita mau dimasak lagi sama parenya. Sebenarnya lebih enak tuh pakai teri nasi ya teman-teman, cuma berhubung teri nasinya saya nggak punya, adanya ikan asin rebusan. Ya udah deh saya pakai ikan asin rebusan, saya suwir-suwir. Ini pertama saya masukkan bawang yang udah diiris-iris, terus lanjut saya masukkan bumbu yang udah diulek itu ya teman-teman, kita oseng-oseng. Ini setelah mulai setengah matang nanti dimasukkan cabai sama tomatnya. Nah ini cabai sama tomatnya udah saya masukin, kalau udah matang juga semuanya tinggal kita masukin aja pare yang udah diremes-remes pakai garam. Insya Allah ini tuh nggak pahit ya teman-teman. Sebenarnya saya tuh diajarin sama ibu-ibu masak yang di hajatan itu, kalau mau masak pare katanya jangan sampai dia tuh dikasih air gitu banyak-banyak, jangan. Tapi ini saya tuh lupa, malah saya kasih air. Saya pikir biar nanti meresep gitu ya bumbunya ya ke parenya ya. Tapi untungnya saya tuh ngasih airnya nggak kebanyakan. Dan untuk teman-teman yang mau nyobain resep ini, nanti jangan coba deh kalian tuh, maksudnya masak pare tuh jangan dikasih air ya. Boleh dikasih air tapi dikit aja untuk ngelarutin bumbu-bumbunya aja. Seharusnya begitu katanya teman-teman, kalau mau masak pare biar nggak terlalu pahit itu jangan direndam pakai air katanya pas lagi dimasaknya, biar dia tuh matang sematang-matangnya sama minyak sama bumbu aja. Dan itu sayur parenya udah matang, alhamdulillah. Itu rasanya enak banget teman-teman, walaupun pahit-pahit tapi enak ya. Itu saya masaknya sampai dia kering gitu, bener-bener kayak oseng pare ya. Walaupun tadi saya kasih air, tapi saya masaknya bener-bener sampai meresap banget dan sampai kering, bener-bener kayak oseng pare. Itu tuh enak banget, walaupun gak pakai nasi. Saya gadoin tadi tuh sama anak-anak tuh enak. Setelah masaknya saya langsung sholat maghrib aja di kamar, sholatnya sendirian karena saya tuh udah ketinggalan berjamaah sama abinya Lula dan anak-anak.
Tapi ya begitulah teman-teman, Lula tuh kalau udah lagi malesnya sholat, dia tuh pasti setiap kita habis sholat ada aja yang pengen dia ceritain gitu loh, nunggu uminya salam. Jadi ya udah uminya habis salam tuh langsung dia ajak cerita, ajak mainan gitu. Tadi aja dia kasih mainan dokter-dokteran di leher uminya, masya Allah. Selesai sholat ini saya langsung lanjut beresin mainan Alula yang belum sempat saya beresin dari tadi sore ya teman-teman, karena asar itu udah saya beresin loh. Ini udah kamar ini udah rapi, tapi ya si bocil ini ternyata numpahin mainan lagi, mainan dokter-dokteran sama itu cepet-cepet dia acak-acakin berserakan di kamar, masya Allah ya. Pokoknya sehari itu entah berapa kali kita tuh kerjaannya cuma beresin mainan dia aja. Dasar bocil, semoga dia nanti gedenya rajin ya, lihat uminya beres-beres terus. Ini aja nih, umi aku bantu gitu, masya Allah riuh banget dia itu. Dan ini saya lanjut mau bersihin tempat tidur. Saya tuh mau ganti spray. Sebenarnya mau ganti spray itu dari tadi pagi ya teman-teman, cuma saya tuh udah feeling pasti nanti si bocil ini mainan terus di kamar, nanti pas waktunya mau istirahat tuh udah kotor kan, udah acak-acakan, ya udah dia nanti sore aja gitu kata saya ganti spraynya. Dan inilah langsung kita tata aja tempat tidurnya. Itu Abi itu bagian ujung, Alula tengah. Dia tuh Lula tuh pengen di tengah katanya biar kiri kanan tuh Abi sama uminya, dan uminya paling pojok ya teman-teman. Itu pojok aja udah mepet banget, itu kehabisan sama Alula tempat tidurnya. Dan jangan lupa di bawah apa maksudnya di samping kiri kanan tuh dikasih bantal dan guling, karena Alula itu kiri kanan tuh harus ada guling, berhubung gulingnya satu cuma sebelahnya itu kita kasih bantal gitu. Tuh si bocil seneng banget kan kalau dia udah ngeliat tempat tidur rapi tuh, dia tuh happy banget gitu. Ampun si Lula ini. Dan lanjut, ini masih ada pekerjaan ibu rumah tangga belum diselesaikan dari siang ya teman-teman. Jadi tadi pagi itu saya beresin baju Alula ya di video yang sebelumnya itu. Ini sebenarnya lanjutan video yang kemarin. Ini malamnya baru saya sempat mau beresin baju-baju Umi sama Abinya. Ada juga baju Alula yang udah saya setrika. Jadi ini tuh udah baju yang udah saya setrika dari kemarin, belum sempat saya beresin teman-teman. Udah disetrika, tinggal mood beresinnya belum ada, dan ini tuh baru saya kepingin beresin ya teman-teman. Sekarang ini saya tuh lebih enak beres-beres baju itu malam ya teman-teman, dibandingkan dengan siang gitu. Kalau siang tuh ngerasa lebih pengen udah deh istirahat, banyak pekerjaan yang lain gitu. Jadi beresin baju itu saya tuh sekarang milihnya malam. Ini saya mau beresin baju-bajunya Abinya Lula ya teman-teman. Itu udah banyak yang pada rubuh ya, biasalah di mana-mana mungkin pak suami sama ya. Kalau ngambil baju itu ya udah ambil aja gitu, nggak diangkat dulu ya, akhirnya kan dia rubuh sana sini gitu, nggak beraturan. Ini mau saya rapi-rapiin dulu baru nanti saya masukin lemari. Oke, langsung aja nih, setelah saya susun rapi di bawah, saya langsung masukin ke dalam lemari. Ini tuh nggak rapi-rapi banget ya teman-teman, asal kesusun aja gitu ya udahlah gitu ya, nggak rapi-rapi betul, nanti juga bakal aut-autan lagi lah, namanya pak suami ya. Sama semuanya pasti ngambil bajunya, udah yang dia mau dia ambil gitu, nggak diangkat dulu. Sebenarnya kalau udah lihat lemari rapi itu seneng banget ya teman-teman, mood itu kayaknya semangat lagi enakin moodnya gitu. Tapi kayaknya memulai untuk beresin baju itu, apalagi misalkan kita mau lipetin baju, mau nyetrika itu, masya Allah males banget ya. Kenapa sih ya Allah ibu-ibu. Ya Allah, masya Allah, pokoknya sampai numpuk-numpuk ya. Kalau misalkan belum habis isi lemari kata abinya ya, misalkan nyari saling gitu kan, kita ngebuka-bukain buntelan, terus cari-cari di bak itu, di keranjang itu belum tuh mulai disetrikain. Tapi kalau udah ngerasa udah habis di lemari deh baru bergerak disetrikain semua katanya. Sampai ke baju-baju kecil Alula tuh semua saya setrikain. Cuma itu abis disetrikain gitu kita nggak langsung ada mood beresin ke lemari lagi ya teman-teman ya. Saya taruh di bak dulu gitu. Kalau saya Allah nanti beresinnya ketika udah santai, kayak sekarang ini kan kayak ngerasa udah renggang gitu ya, di malam-malam itu ya. Jadi ya udah nih saya beres-beresin ke lemari. Ini tuh setelahnya tuh masya Allah tuh saya senang banget ngelihat lemari itu udah tersusun, apa namanya, maksudnya baju semua udah masuk lemari itu, tenang banget perasaannya walaupun nggak rapi-rapi banget ya teman-teman. Oh iya teman-teman semua nih, ada yang udah apa nyetrika baju belum? Ada yang udah ngelipetin baju belum? Ayo semangat-semangatnya, jangan malas kayak uminya Lula nih.
Dan disinilah tempat saya nyimpen jilbab-jilbab saya, jilbab segi 4. Alhamdulillah nggak terlalu berantakan ya teman-teman, karena ini tuh daerah kekuasaan saya sendiri, nggak campur sama pak suami. Terus ini beres-beres yang terakhir itu beresin baju-bajunya Alula, tinggal kaos-kaos dalam sama celana pendek dia. Ini saya taruh di sini. Jadi baju-bajunya Alula yang sehari-hari, kaos dalam, celana segala macam itu di lemari yang sorok ini teman-teman. Makanya sekarang tuh Lula tuh kalau mau salin dia sekarang milih sendiri ya. Dia tuh udah punya pilihan sendiri karena lemarinya juga dia tahu gitu di mana-mana bajunya, ini baju dia itu. Jadi kadang dia tuh kalau udah mandi dia milih sendiri bajunya gitu. Kata dia mau yang ini ya udah pakai yang ini gitu. Nggak mau walaupun diambilin sama uminya pakai baju ini dia tuh tetap nawar. Tapi kadang-kadang sih dia tuh nawar gitu. Kadang-kadang juga ya udah pasrah segimana diambilin sama uminya aja. Ini kurang lebih sekitar jam setengah 8 malam ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah selesai beres-beresnya. Alhamdulillah beresin baju-bajunya udah selesai nih. Saya langsung nyusul abinya dulu sama anak-anak lagi makan malam. Makan malam dengan menu yang tadi saya masak ya teman-teman. Alhamdulillah ini nikmat banget dengan sayur pare, ada sambal korek, terus ada sisa sayur dikit lagi dari siang itu ya. Ada ikan asin, rebusan, terus ada tempe goreng ditepungin itu enak banget walaupun gini aja tuh menu makan malam ini masya Allah saya tuh sampai nambah lagi loh teman-teman, senikmat itu masya Allah. Alhamdulillah dengan menu seadanya kalau badannya sehat itu nikmat banget. Semoga teman-teman kita semua selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman, walaupun kita dengan menu apa adanya tapi dengan sehat gitu makan terasa nikmat banget. Alhamdulillah. Nah ini saya tuh mau kasih lihat ke teman-teman suasana malam hari di rumah Alula ya. Ya gelap gulita karena kita tuh ada di gunung. Nah, itu ada motor yang lewat satu. Pokoknya kalau udah malam tuh gelap gulita, cuma ada lampu di rumah kita ini. Dan yang lewat juga cuma ada 1-2 gitu yang lewat ya. Oke semuanya, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.